Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan Tuhan, berilah kami hati Tuhan, telinga yang mau mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema ketika tunduk menjadi jalan terbaik. Mungkin saat ini banyak dari kita lah, termasuk saya juga, ada mungkin di fase-fase kehidupan yang mungkin banyak tantangan, mungkin juga banyak pilihan gitu. Ada yang semangat untuk maju, ada yang mempunyai rencana-rencana yang besar, ada yang mempunyai impian yang luar biasa gitu. Tapi juga ada di mana momen kita harus belajar untuk menundukkan hati. Di situ juga di mana saya juga sadar dan belajar bahwa ketundukan itu bukan hal yang kecil. Justru menurut saya itu ketundukan adalah pelajaran penting dalam perjalanan terbaik kita bersama Tuhan gitu. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan contoh pada tanggal ibadah di 4 Mei. Di situ saya mendengarkan bahwa ketika waktu itu Pak Gembala pergi ke Jepang itu, dia kan ke bandara ya untuk terus naik pesawat, lalu dia duduk rileks lah, santai, dan dia mempercayakan sepenuhnya baik dari kendaraan pesawat itu, baik dari pilotnya, baik dari kopilotnya. Nah, di situ saya berpikir, kalau misalnya waktu itu Pak Gembala tidak percaya, tidak tunduk gitu, apa yang terjadi? Saya berpikir, misalnya memang waktu itu Pak Gembala tidak khawatir gitu, mungkin ke depan gitu untuk ke kabin pilotnya, dia yang akan membawakan langsung gitu, karena dia nggak percaya gitu. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya itu terjadi? Sama, ketika kita bingung, kita frustasi gitu, apa yang akan terjadi kalau kita nggak tunduk, kita nggak percaya sama Tuhan? Jadi sebenarnya itu ketika kita tunduk sama Tuhan gitu, tugas kita ya bukan untuk mengatur arah kehidupan kita, tapi kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan gitu, yang yaitu ya Tuhan itu sebagai pengemudi kehidupan kita, dan itu juga disebutkan sebuah ketundukan. Nah, di sini saya juga catat 2 poin bagaimana kita membutuhkan sebuah ketundukan. Yang pertama, ketundukan itu bukan kita menyerah, tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti tadi di awal saya bilang, kita semua pasti mengalami situasi yang nggak sesuai dengan rencana yang kita sudah rencanakan gitu. Dan saya juga pernah pun berpikir seperti itu, karena waktu itu saya berpikir apakah saya punya karir yang jelas gitu, finansial yang cukup, terus kehidupan yang stabil gitu. Ternyata ya Tuhan berkehendak lainnya, Tuhan mengizinkan satu persatu berubah arah gitu. Nah, pada saat momen itulah saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa sih harus begini? Dan jawaban Tuhan itu datang bukan dalam bentuk sebuah mukjizat yang langsung gitu, tapi dalam sebuah bentuk, yaitu proses, dimana saya belajar bahwa ketundukan itu bukan artinya saya berhenti berusaha, tapi saya berhenti pada apa? Pada bersandar pada pengertian saya, pada kekuatan saya sendiri. Dan saya ambil juga di ayatnya Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Jadi waktu kita tunduk, kita itu sedang menyerahkan kontrol kehidupan kita. Itu bukan sebuah kelemahan kita, tapi itu adalah bentuk iman kita. Yang kedua, tunduk itu tahu kapan harus diam dan belajar. Semakin saya dewasa, dari beranjak remaja sampai dewasa saat ini, saya belajar bahwa nggak semua hal itu harus kita lawan, nggak semua keputusan itu harus sesuai dengan rencana kita. Tunduk itu ya kita harus tahu kapan kita harus berhenti ngotot gitu, berhenti menurunkan ego kita, dan mulai belajar mempercayai proses Tuhan. Contoh, waktu saya bekerja, ada sebuah keputusan tim yang mungkin gak sesuai dengan harapan saya. Ya, karena itu adalah keputusan bersama dan keputusan atasan, ya tetap saya harus dukung keputusan tersebut. Waktu mungkin kita mau pindah kerja atau mau pindah sekolah atau gimana, ya Tuhan menempatkan hal tersebut kadang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus waktu kita juga pengen ngebalas orang yang menyakiti kita, atau teman, atau mungkin saudara gitu, tapi Tuhan bilang diam dan doakan. Nah, tunduk itu adalah sebuah bukti bahwa kita juga dewasa secara rohani. Bukan karena kita nggak bisa ngambil kontrol hidup kita, tapi karena kita menggunakan pilihan kita untuk Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, tunduk itu memang nggak mudah lah. Mungkin saya berkata seperti ini juga gampang, tapi untuk menjalaninya mungkin susah. Tapi justru itulah Tuhan membentuk kita. Bukan hanya untuk orang yang hanya patuh gitu, tapi menjadi pribadi kita yang menurut saya lebih menyerupai Kristus gitu. Kalau hari ini memang saudara sedang mengalami momen atau musim yang membingungkan, atau dalam pilihan hidup yang tidak sesuai rencana, Bapak Gembala sering berkata, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini salah satu statement yang saya ambil juga dalam kehidupan saya, bahwa bukan kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi tunduk itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah awal dari karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan renungan Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami telah dengarkan, biarlah renungan ini menjadi hal yang baik kami ambil Tuhan, bahwa ketundukan itu menjadi jalan yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih kontrol kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami belajar setiap hari Tuhan menjadi lebih baik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang menuntun kami hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan doa ini hanya dalam tangan Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.